Suatu hari seorang pengawas bangunan sedang berada di gedung yang sedang dikerjakannya. Dia berada di lantai 4. Ketika melihat ke bawah, salah seorang pekerja, yaitu tukang pasang keramik di lantai dasar, memasang keramik dengan salah. Dia meneriaki orang itu, memanggil namanya, memberitahu kalau memasangnya salah. Tetapi orang itu asik bekerja. Maka diambillah koin, dilemparkan dari atas, cabut di punggungnya, diambil, dimasukkan saku, dia bekerja lagi. Begitu berulang-ulang sampai 4-5 kali. Dipanggil tidak mendengar, dilempar koin supaya mendengar, keras tidak juga mendengar, maka akhirnya diambil bongkar batu bata dan dilemparkan dari lantai 4. Ketika mengenai punggungnya, dia baru mendengar ke atas. Ada apa? Berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada hidup kita diharapkan menjadikan kita sering-sering mendongak ke atas, sering-sering memandang wajah Tuhan, mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah kita terima. Tetapi ketika kita sudah mendapat banyak berkat, banyak rahmat, kita tidak mau memandang wajah Allah, yang terjadi dalam hidup kita jangan-jangan sebuah tragedi. Orang-orang di Betsaida, orang-orang di Kapernaum, termasuk juga di Korazim, adalah orang-orang yang beruntung karena Yesus melakukan banyak mukjizat di sana. Tetapi apa yang terjadi? Di sana sedikit sekali orang yang bertobat. Maka Yesus mengatakan pada hari penghakiman, tanggungan Sodom dan Gomora lebih ringan daripada ketiga kota tersebut. Ungkapan serupa digunakan Yesus dalam bacaan beberapa hari yang lalu ketika mengutus para murid. Diberitahu ketika ada kota yang tidak mau menerimanya, pergi, kebaskan debu kakimu, dan Yesus mengatakan bahwa tanggungan kota itu pada hari penghakiman nanti akan lebih berat dibandingkan Sodom dan Gomora. Dalam beberapa kitab Perjanjian Lama dan di Injil di Perjanjian Baru, di Injil di Matius kurang-kurangnya 2 kali disebutkan tentang tragedi Sodom dan Gomora ini. Kalau di berbagai kesempatan itu diulang, ini menunjukkan ada peringatan yang penting. Sodom dan Gomora adalah kota yang di bumi hanguskan oleh Tuhan karena penduduknya yang hidupnya sudah sangat brengsek. Abraham pernah menawar pada Tuhan ketika diberitahu Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan karena Lot, saudara Abraham, ada di kota tersebut. Kalau ada 50, 45, 40, 30, 20, 10 yang baik, apakah Tuhan tetap mau menghancurkan kota itu? Kalau masih ada 10 yang baik, Tuhan tidak akan menghancurkan. Kenyataannya orang yang baik di kota itu tidak sampai 10, akhirnya kota itu betul-betul di bumi hanguskan dengan menurunkan hujan belerang dan hujan api. Tetapi Yesus berkali-kali mengatakan tanggungan itu masih akan lebih ringan dibandingkan kota yang tidak mau bertobat. Refleksi bagi hidup kita selama ini, apakah kita menjalani hidup ini sungguh dengan pertobatan? Kalau berdosa itu artinya berpaling dari wajah Allah dan berusaha menjauh dari Allah. Tapi bertobat artinya berbalik 180 derajat dan mengarahkan wajah kepada Allah sambil berusaha mendekat kepada Allah. Selama ini yang kita lakukan, ekspresi perilaku kita, tindakan tutur kata kita menunjukkan kita semakin mendekat ke wajah Allah atau semakin berpaling dari Allah. Berkat-berkat Tuhan yang telah dikucurkan di dalam hidup kita menjadikan hidup kita semakin bersyukur, ataukah membuat hidup kita semakin takabur? Bila sakit harus makan obat, perhatikan juga cara minumnya. Apabila kita mau bertobat, sungguh kita hidup dalam genggamannya. Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.